Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktorian Sitepu. Saya berprofesi sebagai pengacara atau lawyer, yang dimana saya membuka praktek kepengacaraan saya atau membuka kantor pengacara. Kantor kepengacaraan saya di Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat. Saya merupakan salah satu alumni dari SMP Bokri 3 yang lulus pada tahun ajaran 1998. Pada saat itu, Ibu Atun Pratiwi adalah wali kelas saya, yang mana wali kelas terfavorit pada zaman saya pada saat itu. Setelah lulus dari SMP Bokri 3, saya melanjutkan studi saya di SMA Bokri 1. Kemudian setelah lulus, saya melanjutkan studi saya di Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan mengambil program studi ilmu hukum. Ya, lama saya kuliah tidak perlu dibahas di sinilah ya, karena saya cukup lama lulusnya, sekitar 6 tahun. Lah, jadi buka bobrok saya sendiri dong ini. Ya sudahlah, namanya juga lika-liku kehidupan kan. Setelah lulus kuliah, saya tidak langsung menjadi pengacara. Saya pada saat itu ikut abang saya yang sedang merintis usaha di bidang aksesoris motor. Di dalam perjalanan saya bersama abang saya merintis usaha tersebut, tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya, kalau saya kuliah hukum hanya untuk jadi pengusaha, ngapain saya lama-lama kuliah kemarin? Dan masa sih saya tidak bisa menerapkan disiplin ilmu saya untuk mendapatkan penghasilan? Beranjak dari pemikiran tersebut, kemudian sekitar tahun 2000, saya mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada. Pendidikan khusus profesi advokat ini merupakan salah satu syarat untuk menjadi pengacara, di samping syarat-syarat lainnya yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian di awal tahun 2011, saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Niat saya untuk mendalami profesi pengacara ini sambil menguji nasib di tengah kerasnya hidup di ibu kota. Untungnya pada saat itu usaha abang saya juga sudah cukup maju dan abang saya sudah rela untuk saya tinggalkan. Sehingga saya berangkatlah ke Jakarta. Sampainya saya di Jakarta, saya mulai melamar di beberapa kantor pengacara dengan berbekal info dari saudara-saudara dan teman-teman sambil menyiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk pengacara. Pada saat itu saya mendaftarkan untuk ujian masuknya di Jakarta. Ya, namanya melamar ya seperti biasalah, kita tahu ada yang menolak dan sebagainya macam lah, penuh itu. Ya, dan dengan rahmat Tuhan yang sangat besar, dan saya merasa inilah jalan yang sudah Tuhan persiapkan buat saya pun lulus ujian masuk pengacara dan bekerja di law office Rever Haryanja dan Partner. 2 tahun lebih saya berjibaku di sana dengan intensitas pekerjaan yang sangat tinggi. Sering kali saya juga tidur di kantor karena pekerjaan baru selesai sekitar jam 3 pagi dan jam 9 pagi saya sudah harus di kantor. Jadi saya berpikir daripada waktu saya tidur berkurang karena saya harus pulang, ya lebih baik saya tidur saja di kantor. Ada pengalaman luar biasa yang saya alami di kantor ini. Salah satunya adalah saya pernah mewakili warga yang akan dieksekusi lahannya di daerah Cilengsi Kidul. Beritanya ini masuk YouTube loh. Di situ kami harus menghadang
2 mobil water cannon, dan sekumpulan preman yang disewa oleh pemohon eksekutor. Belum lagi kami harus menghadapi personel kepolisian dan TNI. Sungguh pengalaman menjadi pengacara yang sangat menegangkan pada saat itu yang saya rasakan. Setelah 2 tahun lebih saya bekerja di sana, saya pun pamit dari kantor tersebut untuk pindah ke kantor advokat dan pengacara Togi Silalahi dan rekan untuk menambah wawasan dan ilmu kepengacaraan saya. Karena pada saat itu saya memiliki pemikiran semakin banyak kantor pengacara yang saya masuki dan semakin banyak karakter pengacara yang saya kenali, akan semakin matang saya di dunia kepengacaraan ini. Saya di kantor pengacara Togi Silalahi tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya pindah lagi ke Lee Huta Barat and Partner Law Corporation. Di sini saya mengalami pengalaman yang luar biasa juga nih. Saya pernah ditugaskan oleh pimpinan kantor keluar kota, tepatnya ke Sidereng Rapang, salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Pada saat itu kami mewakili salah satu anak perusahaan dari Sinarmas melawan masyarakat dalam kasus pembebasan lahan. Jadi pada saat sidang sedang berlangsung, tiba-tiba masuk sejumlah massa ke ruang sidang tersebut sambil mengancam, sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam saya dan tim. Dan ada juga massa atau bagian dari massa itu yang memvideokan kejadian tersebut. Melihat situasi yang sangat mencekam pada saat itu, sidang pun ditunda dan kami beserta tim dikeluarkan dari pintu masuk hakim dan diamankan di ruang hakim sampai situasi di pengadilan aman. Bayangkan apabila saat itu keamanan pengadilan dan polisi tidak mengamankan kami, mungkin kami sudah tinggal kenangan. Saya bekerja di sana kurang lebih 2 tahun. Setelah memiliki pengalaman kerja di 3 kantor advokat atau pengacara yang saya sebut tadi, saya merasa sudah saatnya saya membuka kantor sendiri. Kemudian saya pun membuka kantor sendiri dengan nama Law Office Oktorian Sitepu and Partner. Saya berjalan dengan iman dan kepercayaan diri, saya rintis kantor saya tersebut dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya beberapa kasus untuk saya kerjakan dan puji Tuhan kembali sebagian besar dapat saya selesaikan dengan kepuasan penuh baik dari klien maupun pribadi saya sendiri. Ada beberapa kasus yang Tuhan sudah percayakan kepada saya tangani di kantor saya ini, antara lain adalah kasus korupsi pembangunan Politeknik Negeri Pontianak, kasus sengketa waris di Surabaya dan di Medan, kasus pembebasan lahan. Pada saat itu saya mewakili warga melawan PT MNC Group. Kemudian saya juga pernah mewakili PT Nasmoko Indonesia, PT Andalan Finance Indonesia, dan sebagainya. Tapi ada satu kasus yang sangat menyentuh saya ketika saya mendirikan kantor ini. Maksudnya ada satu kasus yang saya tangani dengan bendera kantor saya. Jadi pada saat itu seorang ayah sampai ingin mencium kaki saya karena saya berhasil mendapatkan hak asuh untuk anaknya yang belum genap berusia 1 tahun. Dia sangat berterima kasih kepada saya karena dia mengira keinginannya tersebut sangat tidak mungkin terrealisasi. Mengingat beberapa kasus yang pernah terjadi, hak asuh anak di bawah 13 tahun pasti akan jatuh ke tangan ibunya. Namun
berkat Tuhan juga, di kasus ini saya mampu membalikkan fenomena hukum itu. Ya, mungkin inilah sekelumit dari perjalanan hidup saya. Dan mungkin bisa saya tutup dengan sebuah quote. Jangan menjalani sebuah pekerjaan hanya karena nilai uang yang bisa didapatkan, tetapi jalanilah pekerjaan karena kebenaran. Mungkin sekian dari saya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus COVID-19 yang semakin ganas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak beserta Bapak Ibu, orang tua wali siswa, dimanapun kalian berada saat ini, ya ketemu lagi dengan kami di sini di channel SMP Bobri 3 Yogyakarta dalam kegiatan kelas inspirasi. Nah, kegiatan khusus yang dilaksanakan dalam rangka memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada anak-anak khususnya kelas 7, 8, dan 9 dengan berbagi cerita dari alumni, ya dari alumni SMP Bobri 3 yang sekarang ini sudah tersebar ada di mana-mana dengan berbagai macam profesi dan prestasinya yang ada. Nah, kali ini ya saya, Pak Catur, akan ditemani oleh 3 orang alumni SMP Bobri 3 Yogyakarta yang selisih angkatannya tidak jauh banyak di antara mereka. Ya 1-2 tahun lah gitu, sehingga nantinya kita akan banyak bercerita, ya akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka selama bersekolah di SMP Bobri 3 Yogyakarta, kemudian pengalaman-pengalaman mereka atau hal mungkin lucu, mungkin menjengkelkan buat mereka waktu itu, tetapi memberikan banyak sisi positifnya buat mereka. Nah, buat teman-teman semuanya, ikuti video ini sampai selesai karena pasti melalui video ini juga kalian akan menemukan hal-hal yang baru buat kalian, hal-hal yang bisa membuat kalian mengembangkan diri kalian ya menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih hebat lagi. Apalagi buat kalian ya siswa kelas 7, 8, dan 9 yang senang dengan dunia musik, senang dengan dunia kuliner, senang mengajar, ya ini sangat cocok sekali karena alumni yang saat ini akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Catur itu semuanya bergelut di bidang itu, di bidang musik, di bidang masakan, makanan, pelayanan di hotel, segala macam. Nah, kali ini Pak Catur bersama dengan ada Mas Ahimsa Bilha, ya, kemudian ada Mas Yuan, ya, di sini dengan akun Gianluigi Buffon, ya. Kemudian ada dengan Marcelinus Adi, ya. Mari tepuk tangan buat mereka, yuk. Oke. Nah, Mas, ini dari Mas Marcelinus Adi. Nah, ini Mas Marcelinus Adi ini alumni SMP Bobri 3 yang saat ini menjadi senior mentor sebutannya. Yang mentor yang sudah senior, katakanlah seperti itu, di salah satu cabang Purwacaraka di Kalimantan yang pun jauh di sana. Dan ini kami merekam video ini dengan penuh perjuangan Mas Marcelinus Adi-nya. Ya, betul sekali. Harus mencari sinyal, ya. Gitu. Kemudian ada Mas Ahimsa Bilha. Ini kalau dari layarnya Pak Catur di sini diurutkan dari bawah naik terus ke kanan. Mas Ahimsa Bilha ini salah satu chef di Pesona Tugu Hotel, ya, yang tinggal di Yogyakarta. Pasti sudah pernah dengar namanya Pesona Tugu Hotel. Kelihatan nanti dari video yang terekam ini ya, Mas Ahimsa Bilha sedang ada di kokpitnya. Wah, kokpitnya chef itu pasti di dapur ya. Dengan rutinitasnya, Mas Bilha menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan Pak Catur di sini
ngobrol-ngobrol dengan harapan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir ini Mas Yuan, ya, Mas Gianluigi Buffon, kipernya Juventus, ya, ya namanya di akunnya seperti itu. Nah, Mas Yuan ini salah satu guru di SMA Katolik Santo Hendrikus Surabaya, ya. Jadi ada satu di Jogja, satu di Kalimantan, satu di Surabaya. Nah, selain menjadi seorang guru di SMA Katolik Santo Hendrikus Surabaya, Mas Yuan ini juga seorang musisi, ya, seorang musisi yang dulu semenjak SMP sampai jadi guru sekarang pun sudah tidak diragukan lagi, ya. Teman-teman kalau besok sudah bisa pertemuan tatap muka di sekolah, di SMP Bobri 3, kemudian melihat rak-rak piala, ya, rak-rak piala yang ada di sekolah. Nah, ketika itu ada lomba band, nah itu Mas Yuan banyak memberikan kontribusi di situ, ya. Mas Yuan bersama bandnya. Bahkan setelah lulus pun Mas Yuan juga masih eksis dalam dunia perbenan, wah, dunia permusikan. Oke, ya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol. Ya dari tadi udah ngobrol sih ya. Cuman kita akan lebih spesifik lagi ini. Akan ngobrol lebih konkret lagi bersama Mas Yuan dulu ini. Ya, Mas Yuan dulu. Ya, Halo, nah, halo, Pak Catur. halo. Apakah Ya. suara saya jelas? Oh, jelas sekali Mas Yuan. Gimana kabarnya Mas Yuan? Surabaya aman? Puji Tuhan, baik-baik. Aman, aman, aman. Oke, keluarga sehat ya? Sehat semua. Puji Tuhan. Oke, Mas Yuan, ini kan kita sekarang bareng dengan atau ditonton dengan anak-anak dan mungkin orang tua atau wali, anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Mungkin bisa diceritakan Mas, dulu ketika di SMP Bobri 3, pengalaman-pengalaman dari Mas Yuan itu apa aja kira-kira yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman atau anak-anak di rumah, ya. Monggo Mas Yuan. Aduh, kalau pengalaman sih selama ini menyenangkan sih. Karena ya saya suka bermain musik, saya suka ngeband, dan ternyata sekolah menyalurkan saya bisa menyalurkan itu di sekolahan. Jadi ya sudah ngalir saja, kayak apa istilah Jawa ini, Pak? Sumbu ketemu tutup. Nah, gitu. Nah, seperti itulah. Lawan setengah Kayak ini. saya itu kayak apa ya, itu tadi benar-benar langsung ada tempat untuk mengasah. Dan dari itu pun saya juga merasa bersyukur dari musik itu ya setidaknya hidup saya terpakailah di Bogri 3 untuk mewakili sekolah dalam lomba, mengiringi apalagi persekutuan, terus bisa terlibat di OSIS dan segala macam. Jadi ya bukan apa ya, nggak salah lagi sih Bobri 3 itu. Pokoknya jos ya, cocok banget gitu ya. Cocok. Tadi ya, istilahnya sumbu ketemu tutup ya. Sumbu ketemu tutup. Seperti Mas Yuan senang musik, sekolah memfasilitasi ya. Ya. Oke. Kalau Mas Bilha, pertanyaan yang sama Mas Bilha. Waduh, suaranya kecil banget ya Mas Bilha. Kalau dari saya sih jelas. Waduh, Mas Yuan dengar suaranya Mas Bilha enggak? Ini saya kok agak samar-samar ini. Sedikit ini Pak Catur. Kecil banget. Nah, kalau Mas Bilha ini ketua OSIS ini dulu. Iya, kelas ini 1, Mas Bilha kelas 3. Ketua OSIS-nya Bogri 3. Jelas menyenangkan, Mas. Oke, yuk sambung. Menyenangkan karena selama di Bogri 3 saya mendapatkan pelajaran
dari segi organisasi jadi saya juga salah satu pengurus OSIS seperti itu sih. Jelas kan? Oke, ya. Mungkin saya mengulang ya sedikit. Kalau Mas Bilha tadi menyampaikan menyenangkan sekolah di Bogor 3, terutama dalam hal berorganisasi karena Mas Bilha dulu ini ketua OSIS. Kalau saya ingat saya dulu ketua OSIS, kemudian tahun-tahun di mana kegiatan OSIS itu banyak, ya. Bikin acara perpisahan, pakai kursi disambung-sambung gitu ya. Sambung-sambung diikat pakai kawat atau rafia itu Awat kurang tinggi kayak konser, pakai meja ya. Kalau saya ingat saya itu. Nah, di situ Mas Bilha waktu itu menjadi ketua OSIS dan aktif di sana ya. Itu tadi yang disampaikan Mas Bilha. Berikutnya ini Mas Marcelinus Adi. Halo. Kok nggak muncul gambarnya ini? Tadi saya sedang OTW. Oh, seperti itu. Ya, mungkin bisa berbagi cerita Mas Adi, pengalaman waktu dulu di SMP Bobri 3. Itu pengalamannya seperti apa? Wah, saking banyaknya pengalaman sampai bingung ya saya mau nyeritain yang mana nih. Ya, dipilah-pilah lah. Yang bahagia apa yang sedih atau yang jengkel ke? Apa aja boleh. Apa aja boleh dicampur ya boleh. Jadi pengalaman saya di Bogor 3, formal banget di bos aku. Pertama, kenapa sih saya aku sama saya iki? Gue juga Nah, boleh. Pas gue masuk Bogor 3, jadi pas pertama masuk Bogor 3 kan nggak punya temen ya, masih dalam masa perkenalan. Aku nih tipikal yang dibilang mau ikut di kegiatan sekolah tuh kok bukan model-model orang yang suka ikut kegiatan dalam sekolah itu. Kayak ada tonti, ekstra band, ekstra apa meneh kayak gini. Lali apa itu Mas ekstranya? Ya, zaman itu ya ada band, tonti, pramuka. Wah, pramuka, apa meneh pramuka. Wah, males banget kan. Pramukanya bolos terus aku dulu. Nah, setelah itu jalan beberapa sampai kelas 2. Nah, kelas 2 itu saya ketemu dengan Pak Guru. Dengan Pak Guru nih. Dengan Pak Guru yang friendly nih. Pak gurunya namanya Pak Guru Catur. Nah, disitulah ngobrol karena merasa wah kok saya lihat bandnya keren-keren nih. Nah, kebetulan saat itu yang ngajar bandnya ya ini Pak Gianluigi ini. Nah, kebetulan itu kan. Disitulah semuanya baru terasa, saya baru bisa menikmati gimana sih enaknya di sekolah di Bogor 3. Terus berteman, mendapatkan teman yang banyak, tersalurkan hobinya, intinya itu, tersalurkan hobinya. Nah, langsunglah ikut kan, akhirnya ikut ekstra band ya kan. Nah, di situ baru mulai lomba segala macam dengan dilatih sama si Pak Yuan ini. Nah, di situ mulai termotivasi lagi untuk lebih dalam ke musik. Bahkan saya rela dulu nggak ikut pelajaran buat latihan band. Tapi bukan bolos ya, Bukan bolos. Karena memang mengejar materi dan ada alokasi waktu untuk persiapan ya, lomba. Persiapan lomba. Tapi senang banget itu. Wah, melu pelajaran aku band-bandan iki. Wah. Itu yang saya cari-cari itu. Itu sih pengalaman yang paling saya rasa paling berkesan. Terus yang jengkel ke tadi yang mana? Jengkel ke? Cerita kira yo.
Lu ya Saya nggak ini kan apa-apa. saya ini kan suka bolos dulu. Zaman SMP itu kan suka bolos. Bolosin yang di mana kalau nggak bukan di belakang SMP Negeri 3 atau belakang Mirota kampus itu kan jadi markas besar. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Wah, udah bubar. Udah bubar. Udah Waduh, bubar. di situ saya bolosnya. Nah, bolos di situ kan mesti guru-guru kan lewat toh. Lewat gang itu loh, samping itu loh. Nah, delalah itu ada Bu Sri apa ya, Bu Sri. Wah, langsung dipecicili saya, dipecicili, dipecicili. Akhirnya saya sembunyi toh, sembunyi di warungnya itu, didemin kan nggak ketahuan. Ternyata besoknya gurunya tahu kan. Ya sudahlah. Terus disuruh ke kantor, tasnya diambil, nggak boleh dibawa dulu. Sebelum orang tuanya datang menghadap. Waduh, piye ya aku bingung kan. Pulang saya, bilang sama tetangga saya, tukang becak toh, tonggoku yang tukang becak. Edok-edok dari bapakku yo, ngambil tasku neng sekolah, yo. Nah, terus tak kasih rokok, itu upahnya rokok. Datanglah beliau, pura-pura jadi bapak saya, Ketemu Bu Sri. ketemu. Tapi saat itu Bu Ana itu yang yang jaga Bu Ana. Bu Ana nggak tahu. Ana nggak tahu. Gitu. Deg-degannya Sukses setengah lah mati. mengambil tasnya. Sukses. Nah, itu kan merupakan upaya kan. Upaya untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Oke, ya itu cerita yang kalau sekarang kita mendengarnya itu lucu sebenarnya. Tetapi ada poin penting yang mungkin teman-teman anak-anak kelas 7 sampai dengan kelas 9 harus pahami bahwa di kondisinya Mas Adi ini waktu itu tuh bukan situasi yang mudah. Karena posisinya kan kayak semacam ketangkep provos toh itu. Iya, betul sekali. Kalau bilang orang tua ya pasti dimarahin. Cuma di sini yang harus menjadi pelajaran buat kita semuanya adalah tadi Mas Polo juga menyadari bahwa membolos itu nggak baik. Ya bukan sesuatu yang baik. Dan meminta bantuan tukang becak buat menjadi orang tuanya pun bukan sesuatu yang baik juga. Gitu. Karena setelah itu pasti akan Bapak Ibu guru pasti akan tahu, dan itu kalau dilanjutkan pasti ceritanya pasti akan ada cerita babak baru lagi dari orang tua yang menjadi tukang becak yang menjadi orang tua ya. Jadi untuk teman-teman di sini ini cukup didengarkan saja, didengarkan sebagai sebuah cerita yang bisa lucu kita dengarkan ya, tapi bukan menjadi contoh yang baik ya, bukan. Tapi Pak Catur, di balik itu semua, itu kan berarti kan saya bolos ya. Bolos itu kan berarti saya ada dua kemungkinan. Aku memang malas orangnya atau malas di dalam sekolah. Nah, itu kan. Nah, setelah dewasa ini, setelah dewasanya aku berpikir loh. Saya berpikir, oh iya dulu aku jadi gak bolosan. Aku berarti bolos itu karena apa? Karena aku tersalurkan dengan hobiku main musik di situ, ya, ikut ekstra. Menemukan kesenangan di situ. Ya, menemukan kesenangan. Menemukan kesenangan. Pulang sekolah pokoknya mesti langsung ke ruang musik, pulang sekolah ke ruang musik. Oh iya, sampai ada laptop di kursi didudukin sambil judul-judul itu. Iya Pak? Iya, itu. Saya ingat itu. Iya, itu di studio bawah tangga itu. Iya, laptop baru didudukin sambil judul-judul itu. Dengan netel saja itu. Sepurane Pak. Ya, itu yang disampaikan Mas Adi itu benar. Jadi kita wajar kalau seandainya di sekolah itu mungkin malas, hasrat pengen bolos itu pasti ada. Itu sebenarnya penyebabnya sederhana kalau dari yang Mas Adi tadi sampaikan. Kita belum menemukan kesenangan di sekolah. Gitu ya Mas Adi ya? Iya, betul. Nah, ini Pak Angga gabung ini. Ya, menemukan kesenangan di sekolah itu, ya, menemukan kesenangan sekolah. Nah, buat teman-teman di sini ini mungkin bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi. Halo Pak Angga. Halo Pak Angga. Ya, buat teman-teman Halo. ini tambah lagi ya, teman-teman ya. Ada Pak Angga.
Wah, ini kan kembar semua. Ya, ini kembar Alumni loh semua. ini. Satu alma Alumni. mater loh. Saya yang nggak alumni. Ya, saya lanjutkan. Jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman bahwa ketika mungkin teman-teman bosan terus jenuh di sekolah, nggak betah lah di sekolah, cobalah lebih dalam lagi ngulik apa sih yang menyenangkan dari sekolah ini. Nah, kalau di SMP 23 banyak. Mas Yuan, Mas Adi itu senang dalam musik dan dia mau klik di situ, cocok di situ sehingga betah di situ, berprestasi di situ. Mas Bilha dalam bidang organisasi. Ini ada satu lagi seangkatan sama Mas Bilha ini Mas Angga ya, Mas Angga ini juga sama aktif di organisasi juga di mana di OSIS, terus semakin ke belakang sedikit berbeda dengan Mas Bilha. Kalau Mas Bilha fokus lurus di organisasi, kalau Mas Angga ini mengarahnya ke rohani ya, ke rohani. Religi ya. Ya, sempat mau jadi pendeta ya. Kayaknya mau jadi pendeta ya ini ya. Pak Angga, benar ya? Wah, suaranya nggak keluar ya Pak Angga, Mas Angga. Wah, suaranya nggak keluar ya Pak Angga, Mas Angga. Loh, kok delay ya? Kok delay ya ini? Mungkin mikrofonnya kebalik Pak ya? Oke. Mikrofonnya baliknya apa itu? Tua nggak apa ya? Oke. Ya, mungkin Pak Angga baru benerin audionya. Ya, mungkin baru benerin audionya, kita lanjutkan. Ya, jadi menemukan kesenangan di situ agar bisa menjadi betah. Kalau orang Jawa bilang kerasan dengan sekolah. Bahkan kalau mungkin kita sama-sama ingat di antara kita ini termasuk penghuni sekolah yang paling lama. Pulangnya pasti terakhir sendiri. Bahkan hari libur itu kalau yang di band itu hari libur kadang suka pinjam kunci latihan. Terus kalau pulang dikasihkan lemari di dapur. Itu zaman-zaman itu. Nah, karena sudah menemukan keasikan di situ. Bahkan ya, sampai lulus saja masih di situ. Iya. Lulus masih di situ dengan seragam yang baru. Iya. Biasanya kan kayak gitu. Kalau nggak merantau ya paling kami juga masih di situ. Benar ya, benar. Ya, kalau nggak merantau pasti juga masih di SMP 23. Karena ini menyambung kalau kemarin ngobrol dengan ini di waktu yang berbeda, tapi nanti di videonya itu akan digabung ya. Ngobrol dengan Mas Lintang dan Mbak Ayu. Itu juga hal yang sama dalam arti mereka klik di SMP 23 itu karena di situ ada sebuah kesenangan kayak semacam rumah gitu loh. Kayak semacam rumah sehingga bisa membuat anak-anak atau siswa di situ itu menjadi senang bersekolah di situ dan bisa mengembangkan segala potensinya. Gitu. Nah, karena mungkin di Pak Angga ini yang belum menyampaikan tadi, semoga audionya sudah bagus. Halo Pak Angga. Baik, masuk nggak ini suaranya? Oh, mungkin Pak Angga baru di Wembley itu. Iya, di Wembley ya. Belum pulang ya? Halo Pak Angga. Ya, masuk. Masih di London. Masuk. Ya, oke. Pak Angga. Mau manggilin Mas saiki Pak ya. Mas Angga, tadi teman-teman yang lain itu udah menceritakan ya, menceritakan pengalaman waktu di SMP Bobri 3. Nah, ini sekarang gilirannya Pak Angga. Mungkin bisa menceritakan dulu pengalaman di SMP Bobri 3 itu seperti apa? Aktif di apa? Kayak gitu. Baleni bosku, pedot-pedot ya. Oke teman-teman, ini ya. Ya beginilah min dan plusnya kalau kita ngobrol online dengan internet di Indonesia ya. Golek earphone liyane mentro. Oke, siap. Ya. Delete. Ya. Oke, silahkan Pak Angga cari earphone yang lain biar lebih maksimal. Kalau perlu pinjem itu
amplinya tua masjid atau tua mana itu biar lebih kenceng. Gitu, oke. Sambil nunggu Pak Angga. Itu kan tadi cerita-cerita tentang pengalaman di SMP Bogor 3. Nah, berikutnya ini kan Mas Bilha, Mas Adi, Mas Yuan itu kan kategorinya aktif di sekolah. Bahkan bisa dikatakan penghuni-penghuni paling lama di sekolah. Nah, selama kalian bersekolah di SMP Bogor 3 atau berkegiatan di SMP Bogor 3, support keluarga atau respon keluarga terhadap kegiatan kalian selama di Kok kecil SMP banget Bogor 3 suaranya? seperti apa? Kecil. Ya, dibesarin Pak Angga, disirami. Ya, Ya putus keluar. tadi. Ya, keluar enggak apa-apa. Nanti biar masuk lagi. Oke, saya lanjutkan. Baru Support masuk. keluarga itu seperti apa? Ya. Mungkin dari Mas Polo dulu. Kok Mas Polo, Mas Adi. Mas Mulu ya. Ya kan? Mas Adi. Support keluarga ya. Ya. Kalau saya ini kan dari SD itu saya udah ditinggal ibu. Iya toh. SMP saya ditinggal bapak. Bapak saya kebetulan dipanggil Tuhan. Yes, memang sudah jalannya dipanggil Tuhan ya kan. Nah, jadi untuk menemukan itu supportnya tuh saya temukan dari kayak dari kakak kelas atau alumni. Contohnya, ini Mas Yuan ini kan juga alumni Bogor 3 kan. Nah, saya banyak belajar juga dari Mas Yuan. Tanya-tanya gimana sih tentang musik. Keluarga saya nggak ada sama sekali yang dari bidang musik, yang suka bidang musik karena nggak ada sekali kan. Makanya saya bertanya. Terus wah, gambaran aku nanti kalau lulus SMP ki ngopo ya aku ya. Aku sendiri juga bingung sekolah SMA ngapain di mana. Nah, karena aku suka dengan musik, Neng Di yang cocok di mana ya? Dalam hati kan bertanya seperti itu kan. Nah, ternyata memang ada si sekolah musik itu. Kebetulan Mas Yuan juga sekolah di sana. Jadi itu memotivasi saya juga untuk oh iya ke sana nih, habis ini aku belajar di sini. Jadi lebih tepatnya orang-orang di sekitar kita itu bisa juga memberi energi yang positif, yang support. Dukungan ya. Jadi Dukungan. dukungan itu kalau di posisinya Mas Adi yang kebetulan di SMP itu tinggal dengan kakak ya, hanya dengan kakak, di mana kakak itu juga sibuk dengan aktivitasnya dengan keluarganya ya. Mas Adi di sini harus bisa fokus dengan sekolahnya, dan itu salah satu support yang paling Mas Adi rasakan itu dari kakak kelas. Ya nggak jauh dari orang-orang sekolah ya. Iya, betul Pak. Dan Mas Adi di situ menemukan bahwa asik nih yang istilahnya support dukungan itu nggak harus dari keluarga, tapi dari siapapun itu bisa mendukung kita selama kita tahu arahnya kita mau kemana. Yang penting tahu arahnya, benar-benar. Ya, karena kan tadi Mas Adi udah menemukan senengnya di musik gitu ya. Oke. Berikutnya kalau Mas Bilha ini mungkin nyambi bikin inventaris. Support keluarga seperti apa Mas Bilha? Untuk kegiatan Mas Bilha dulu waktu SMP. Halo. Jelas nggak ya Mas? Masuk. Oke. Kalau support keluarga sih selama SMP awalnya sih biasa-biasa aja ya. Cuma sempat pernah karena seringnya berorganisasi terus sering pulang malam, kadang sampai pagi, kadang sok diseneni, tapi ya pada akhirnya ya dari ibu mengerti lah, karena saya kan tinggal dengan ibu loh, jadi mengerti ya udahlah, namanya anak sekolah mencari jati diri kan. Karena ibu saya tuh sampai bilang lebih mentingin kehidupan sosial di luar daripada di rumah kan. Karena jarang ketemunya itu ya. Iya, jarang ketemunya. Cuma ya pada akhirnya nggak masalah sih. Fine aja sih.
sampai Oke. sekarang. Itu sih Mas. Oke, fan-fan aja dalam artian juga tetap memberikan dukungan karena Ya. walaupun jarang ketemu karena orang tua atau ibu khususnya itu tahu bahwa oh ini anakku tuh kegiatannya di sekolah nggak kemana-mana kan kayak Betul. gitu ya Mas ya. Ya, betul. Sekolah terus dibimbing juga, Ya, terus sekolah juga menyampaikan konfirmasi kepada orang tua bahwa memang benar di sekolah, ya. memang benar dengan kegiatan sekolah sehingga ya lambat laun support itu akan semakin maksimal. Seperti itu ya Mas Bila ya. Ya, betul. Oke. Mas. Kalau Mas Iwan, Gimana Pak? Bisa diulang Pak? support keluarga dengan kegiatan Mas Iwan dulu ketika SMP. Wah, kalau orang tua saya sih support banget. Dulu tuh apa ya? Mungkin terhitung saya juga sering pulang sore sih. Ya pokoknya pulang-pulang terakhir. Tapi ya itu tadi karena Bebri 3 itu bisa dipercaya. Jadi ketika orang tua tanya apakah anaknya benar di situ, ya memang benar. Saya di situ. Dan ya mungkin dulu saya sempat juga iseng. Saya tidak di Bebri 3 tapi saya pergi kemana gitu juga pernah. Jadi orang tua saya Makanya memang ini berarti ya. iya iseng-iseng. Ya iseng-iseng anak-anak umur berapa berarti? 12 ya? Rata-rata. Ya pokoknya kalau orang tua saya selalu support, apalagi kalau berkegiatan di Bogor 3. Ya udah percayalah. Oh, Juan pasti ke Bogri itu pasti aman kan gitu. Ya, Begitu. itu pasti aman. Kalaupun nanti ragu ya tinggal telepon guru pendampingnya kayak gitu ya biasanya ya. Buatun dulu guru pendampingnya. Buatun waktu itu ya. Iya. Iya. Oke. Nah ini semoga ini sinyalnya oke nih. Mas Angga, ya. Ya. Nah, ya. dulu kan aktif di mana di organisasi, di persekutuan, di pelayanan, ya kan? Nah, support keluarga buat Mas Angga selama dulu aktif di SMP Bobri 3 itu kira-kira seperti apa? Halo. Wah ini Harus Oke. pakai bahasa isyarat, Pak. Suara saya masuk? masuk. Lah cuma suaranya tok yang masuk tapi terus mandek. Coba Mas Angga diketik aja. Masuk nggak ini Mas Angga? Ketik. Pakai MS Word dulu. Oke ya, terdengar jelas ya? Jelas. Wis, ngono tok. Pertanyaan saya Ini kedengeran suaranya Mas murah Angga. ini. Masuk. Gini ya? Jenengan kalau nanya itu masuk, tapi giliran jawab itu yang nggak masuk. Masuk, kedengeran. Malah kotak-kotak gitu. Oh iya. Ya, oke ya. Ini kalau kedengeran saya ngomong nih, kalau support dari keluarga saat saya ada di Bobri 3, ya apa itu support dari keluarga sangat baik sekali sih sebenarnya. Kalau buat saya pribadi ya, karena SIM card-nya teles itu kayaknya, Pak. ya satu hal di Bogor 3 itu memang membentuk saya yang terlebih aktifnya ketuaan ya Pak dan pulang nggak masalah.
karena ya oh ini Kok hilang ya? aktivitas banyak di persekutuan. Oke, ya. Walaupun agak putus-putus, paling tidak kalau saya sih tadi kedengeran kedengeran walaupun putus-putus. Intinya ya walaupun Pak Angga Mas Angga banyak kegiatan di SMP Bogor 3, khususnya pelayanan di persekutuan, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin pulang sampai sore, mungkin yang seharusnya libur tapi itu masuk karena ada kegiatan, keluarga tetap support ya. Keluarga tetap support karena bagaimanapun juga itu salah satu cara yang ditempuh agar bisa mengembangkan diri dari Mas Angga itu, dan keluarga pasti support. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Karena ini posisinya kalau nggak salah ini Mas Angga ada di gunung ini kalau nggak salah. Ngechat, wah sinyalnya mendukung ini. Nggak apa-apa, paling enggak sudah kedengeran walaupun terputus-putus poinnya, yang penting kita bisa mendapatkan poin-poinnya. Oke, itu tadi kan support keluarga. Berikutnya lagi mengarah pada proses capaian dari apa yang sekarang ini diraih ya. Proses untuk mencapai apa yang sekarang ini dimiliki oleh teman-teman semua, oleh kalian semuanya ya. Di sini ada Mas Adi yang sebagai senior mentor di Purwa, Mas Bilha sebagai chef di Pesona Tugu, Mas Yuan sebagai guru dan juga musisi di guru di SMA Katolik Santo Henrikus dan musisi. Kemudian Mas Angga sebagai guru juga ini kayaknya kepala sekolah udah ini ya. Kepala sekolah di mana itu namanya, di Hagios atau apa itu, kepala sekolah itu udah sampai ke luar negeri juga itu kunjungannya itu. Nah, Keliling Indonesia bisa. sampai di luar negeri juga ya kalau lihat postingannya itu. Iya, ini kan Iya. baru di Wembley. Iya, baru di Wembley. SIM kartu teles tadi itu beda soalnya. Teles dan beda. Oke. Mulai dari Mas Yuan dulu. Kira-kira proses untuk mencapai apa yang sekarang ini dimiliki, diraih, baik dari profesi, keluarga, itu kira-kira bagaimana Mas Yuan? Apakah kontribusi dari SMP Bogor 3 itu mempunyai peran dalam pencapaian proses Mas Yuan hingga sekarang ini? Kalau berperan itu di bagian mananya yang sekiranya bisa membuat Mas Yuan ya seperti sekarang ini? Gitu Mas Yuan. Oke, kalau berperan sih pastinya sangat berperan ya, namanya juga proses. Bahkan seperti kayak apa ya? Ya mungkin kalau saya tidak di Bogor 3, saya mungkin juga nggak tahu jadi apa kan ini. Karena di Bogor 3 itu semua tersalurkan dan bahkan bakat atau mungkin talenta yang Tuhan berikan itu bisa terpakai di Bogor 3, terus saya SMA juga saya gunakan. Ya, polanya hampir sama. Bahkan teman-teman pun yang selalu support, bahkan sampai sekarang alumni atau guru-guru pasti juga masih masih care, masih menanyakan, bahkan saling mengirim apa istilahnya, mungkin kalau motivasi pekerjaan dan segala macam. Jadi ya sangat berpengaruh sekali dalam perjalanan hidup. Kayak sudah tua sekali ya. Perjalanan hidup. Oke. Berpengaruh sekali ya Mas Yuan ya, paling enggak apa yang dialami selama di SMP Bogor 3 dijalani, pengalaman baik buruk segala macam itu mempunyai andil yang besar untuk capaiannya sekarang. Berikutnya Mas Bilha. Apa ini Mas? Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya proses pencapaiannya Mas Bilha hingga sekarang ini,
baik profesi, keluarga ataupun yang lainnya selama proses pencapaiannya itu kira-kira ada enggak andil atau yang menurut Mas Bilha, oh iya kan bagian-bagian ini itu tak peroleh dari SMP Bogor 3, bagian-bagian itu, bagian-bagian tertentu atau istilahnya Bogor 3 itu berperan enggak sih untuk capaiannya Mas Bilha hingga sampai sekarang ini? Kalau berperan itu seperti apa? Kalaupun enggak, ya kira-kira Mas Bilha bisa mencapai sekarang ini tuh karena apa? Kalau berperannya sih jelas berperan ya Mas. Dari Bogor 3 kan saya belajar tentang berorganisasi. Dan itu ternyata kepake di kerjaan saya sekarang ini ya. Untuk prosesnya sih yang jelas sangat panjang kalau bisa dikatakan, karena saya cerita untuk proses saya lulus SMA itu saya malah sempat berada di titik jenuh untuk tidak belajar. Jadi saya lulus SMA 2006 itu saya mah kerja setahun, terus 2007 saya dipaksa sama ibu saya, mbok wis sekolah. Cuman saya milih sekolah yang simpel aja sih, yaitu sekolah D1 tentang pelayaran ya. Karena saya awalnya pengen yang simpel aja. Jadi udah enggak ibaratnya wis otak itu udah enggak kuat nek kon ngitung-ngitung ya. Jadi lebih ke basic tentang dunia jasa, lebih kayak situ. Terus setelah D1 training ya pelan-pelan sih dari bawah mulai casual terus kerja sampai ya dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk saya bisa berada di posisi seperti sekarang. Oke. Ya. Ceritanya prosesnya cukup panjang berarti ya Mas Bilha ya. Yang penting ada niat aja sih Mas. Oke, ada niat ya. Ada niat, terus sudah tahu senangnya di mana. Ya. Karena di sini kan Mas Bilha udah ngerti, wah nggak kuat dengan hitung-hitungan. Makanya cari sesuatu yang minim hitungannya, namun bisa mengembangkan di bagian yang lain ya. Walaupun sekarang profesinya tetap ada hitung-hitungannya, toh Mas? Iya, pada akhirnya ada. Pada akhirnya ada hitung-hitungannya. Ada, tetap ada. Cuma kan ibaratnya namanya masak kan, asalkan kita udah wis tangan iki ya wis tinggal main feeling aja sih Mas. Nggak perlu pakai ya hitung-hitungan, paling geser sidik. Luput sidik tapi masih bisa ditolerir ya. Masih bisa, aman pokoknya. Aman, oke. Pak Angga koneksinya udah bagus belum ya? Semoga oke ya ini ya, tak pateni kameranya. Berarti nganu aja dikelongi videonya aja biar fokus di suara. Oke, Pak Angga pertanyaan yang sama. Dari capaian yang sekarang ini diraih Pak Angga, Mas Angga ya. Di situ kira-kira apakah pengalaman dulu di SMP Bogor 3 itu mempunyai andil dalam pencapaian Mas Angga di sini, baik itu dalam profesi, baik itu dalam kehidupan rumah tangga ataupun kegiatan sosial yang lain. Kalau seandainya itu berpengaruh, kira-kira pengaruhnya itu yang bagian mananya? Seperti itu. Oke. Kalau berpengaruh ya Mas ya, kalau buat saya sendiri itu sangat berpengaruh ya, karena saya sekolah di SMP Bogor 3 itu tuh di mana itu saya sekolah pertama kali yang maksudnya pertama kali itu nggak harus didampingi dengan orang tua ya. Jadi di SMP itu tuh saya
sudah dilepas oleh orang tua. Nah, dan itu adalah sekolah terniat saya ya. Ditimbang saya waktu itu terus masuk di SMK ya. Ternyata di SMK itu memang bukan jalannya saya. SMK oke dolane malah. Iya. Biasa anak Jadi- STM. Nah, itu yang sangat berpengaruh saya di Bob Kritika itu sangat berpengaruh. Jadi kurang lebih saya dari tahun berapa ya? Kurang lebih 2000 ya, 2000 atau 2003 ya. Itu Lulus 2003. berarti dari tahun 2000 saya sampai 2017 saya ada di Bob Kritika. Ya kurang lebih setengah hidup saya ya. Setengah hidup saya habiskan di Bob Kritika. Nah, itu sangat berdampak sekali, bahkan kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, organisasi-organisasi, bahkan saya sempat bergabung mengajar di Bob Kritika juga, itu pun menjadi menjadi pelajaran yang begitu berarti buat saya. Bahkan sampai hari ini capaian saya sampai hari ini pun itu sangat membantu saya, karena ya dari saya diberi kepercayaan untuk memegang persekutuan, mengkoordinir segitu banyaknya siswa, setelah itu dengan berbagai macam berbagai macam siswa, karakter ya. Nah, itu memang sangat membantu sekali, bahkan sampai saat ini ya itu sangatlah berpengaruh buat saya. Dan ya, Oke, oke Pak jadi Catur. ya terima kasih. Jadi pengalaman-pengalaman dulu bersekolah, berorganisasi, terus dipercaya mengkoordinir kegiatan persekutuan dan mengajar juga, itu memberikan andil yang besar bagi capaiannya Mas Angga yang saat ini jadi guru juga atau ini. Apa Benar, sudah Pak. jadi kepala sekolah? Belum Pak Catur. Oh, ya, bulan depan kepala sekolah ya. Oke, Mas Adi, Halo. pertanyaan yang sama. Oke. Apa mau? Orang-orang apa sih? Jadi bisa dibilang saya bisa kerja, bekal saya di musik ini, di dunia musik sekarang ini ngajar di Purwacaraka Musik Studio. Awalnya ya dari SMP itu saya kan SMP itu baru bener-bener merasakan belajar. Nah, langsung diajari langsung gitu dengan si Pak Iwan ini. Nah, di situ awal mulai terjun itu dari situ. Itu saya kalau mundur lagi nanti nggak bisa mundur lagi juga nih. Ngajarnya juga. Terus apa tuh pertanyaannya? Kok nggak ada suaranya, Pak Catur? Selama di capaian sekarang ini, maksudnya capaian sekarang ini tuh yang diraih Mas Adi sekarang ini tuh ada andil pengalaman di Bob Kritika tuh mempunyai andil enggak? Ngefek enggak sih dulu aktif di sekolah itu ngefek enggak? Nah, kalau ngefek tuh di bagian mananya? Itu tadi. Selain tadi diajar sama Mas Iwan loh. Iya. Di organisasi, ikut organisasi tadi tuh, ikut organisasi ekstra band. Ya. Organisasi ekstra band. Ini baru ini. Ini baru ya. Kegiatan di band itu memberikan andil. Iya. Karena ini kurang lebih seperti Mas Yuan juga ya, Mas Adi ini bergelut di bidang musik. Sekarang juga profesinya sangat-sangat dekat dengan musik. Jadi mau nggak mau ya. Oh iya Pak Catur. Yeah. Menambahkan, dulu kan saya juga pernah jadi anggota OSIS tuh di Bob Kritika. Dan untuk tahun 2019 kemarin saya jadi pembina OSIS. Welo, sangat ya. Sangat.
Itu berpengaruh. Kriminalisis, iya berpengaruh. Berpengaruh. Paling tidak pengalaman yang dulu dibimbing nyanyi lagu sambil tangannya geblek-geblek paha itu diingat terus ya. Nah, itu Iya itu. ya paling tidak ya hal-hal kecil yang mungkin kalau pas waktu zaman SMP itu dikira hal yang biasa, tapi ketika kita dewasa sekarang ini dengan perjalanan karir kita dari SMP, SMA, kuliah dan bahkan kerja itu sebenarnya kita baru sadar, ternyata kemarin itu dibuat seperti ini, diminta seperti ini tuh pengaruhnya besar buat kita. Kayak tadi Mas Jan menyampaikan dulu jadi pengurus OSIS, diajarin ini itu, Mas Bilal juga iya, Mas Angga juga iya, Mas Adi diajarin musik yang awalnya nggak tertarik, tapi lihat-lihat pengalaman teman-teman yang lain, terus cerita-cerita teman yang lain jadi tertarik, diajar di situ, sekarang merasakan efeknya seperti istilahnya dampaknya besar sekali untuk kehidupan kita, ya, untuk karir kita masing-masing, ya. Itu berarti Bob 3 sejauh ini paling tidak menjadi bagian yang penting ya buat kita semuanya. Ya, betul. Oke, nah ini tadi kan yang sudah cerita sesuatu yang menjengkelkan itu kan Mas Adi nih. Nah, untuk teman-teman yang lain punya cerita yang menjengkelkan enggak? Menjengkelkan, seru gitu? Ceritanya Mas Adi mau apa Pak Catur? Ceritanya Mas Adi itu Mas Adi itu bolos, ketahuan Busri, tasnya disita, terus minta tolong tukang becak buat ngambilin, ngaku orang tua. Tapi sebenarnya cerita paling serunya Mas Adi itu bukan itu. Bukan itu sebenarnya ceritanya. Saya masih ingat. Kisah cinta. Kalau yang bukan kisah cinta itu ceritanya Mas Adi itu naik motor Scoopy di Jalan Mangkubumi. Ya kan? Ada orang naik motor ngeliatin Mas Adi tuh mukanya dipilok. Habis itu yang milok dikejar. Kampungnya di-drop sama Mas Adi sendiri itu sebenarnya. Kalau masalah cinta itu yang unik itu ya ini Mas Yuan ini. Dia cah cinta. Iya, cah cinta ini. Ya. Itu kalau tentang cinta ya. Ini saya nih. Ya, itu cerita-cerita lain dari selain tadi aktif di kegiatan ini kita pasti punya banyak cerita juga dari sisi tentang mata pelajaran yakinlah anak-anak ceritanya kurang lebih hampir sama, kalau enggak bisa ya di drill sama bapak ibu guru, kemudian dilesin segala macam itu masih istilahnya sudah umum. Tetapi kalau di Bob 3 ini kan nggak cuma akademis yang kita cari ya, nggak cuma akademis yang kita kembangin. Nah, contohnya di obrolan kita di sini itu adalah kegiatan yang sifatnya non akademis yang paling menonjol, ya kan? Non akademis yang menonjol. Bukan berarti SMP Bob 3 itu akademisnya kurang, enggak, ya. Akademisnya bagus. Cuma di sini untuk tumbuh menjadi anak yang utuh, menjadi seseorang yang bisa mengembangkan diri dengan baik kan tidak cukup dengan yang namanya akademis, ya. Non akademis itu mempunyai andil juga. Kalau ada otak kiri otak kanan ya antara pelajaran dan mungkin kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang lain itu harus seimbang. Kalau saya tidak salah ketika dulu belajar kan seperti itu. Sama halnya dengan kita mempelajari sesuatu, bekerja sesuai job desk kita kan juga harus menjalani hobi kita, ya kan? Biar hidup kita imbang. Nah di SMP Bob 3 juga seperti itu. Nah cerita tadi di pilok, cerita cinta segala macam juga pelengkapnya. Bahkan mungkin kalau dihitung cerita yang akademis dan yang bukan itu malah lebih banyak yang bukan ya. Setuju. Ya? Kalau berbicara akademis Pak Catur. Ya. Aku tuh SMP paling nggak suka, bukan SMP, SD SMP itu paling sampai sekarang ya. Paling nggak suka sama yang namanya hitung-hitungan matematika toh. Sama kayak Mas Bila berarti. Kandani ya. Kandani rapina toh ngitung kesel ya. Tapi itu kan
Tapi Ah, tetap profesi kita menggunakan matematika juga toh. iya, betul, Ya, betul, betul. gitu. Nah, Tetapi kan sudut pandangnya kita rubah. Bukan matematika yang kita lihat, tapi yang kita senangi apa kalau Mas Mas apa Adi kan musiknya. Ya ya aku di harus musik belajar juga ada musik. ngitungnya. Ah, Saya pikir ah. saya daftar sekolah musik, wah ada matematika gitu. Enak gitu, Boleh. dan musik band-bandan loh. Udah sampai sana kok beda. Ngitung, tetap ngitung. Iya, ya seperti itu. Akademis itu udah wajib mutlak dimanapun sama. Cuman kan di sini kita harus mengenalkan bahwa di Bogri 3 itu nggak cuma akademis, tapi di Bogri 3 itu juga ada kegiatan di luar akademis yang pastinya mendukung dalam akademisnya. Contoh tadi, kalau Mas Adi kan senangnya di musik, dikiranya musik nggak ada hitungan, tapi ketika dipelajari semakin dalam semakin dalam, tetap ada hitungannya juga. Dan itu ketika Dan mau nggak mau memang harus bisa itu, harus bisa. harus bisa ngitung ya kan. Iya. Nah itu dulu kalau ketika SMP itu Mas Adi nggak seneng musik, yakin malah Mas Adi itu hitung-hitungan pasti nol pudul itu. Makanya ada sempoa, Pak. Semua itu bagiannya Mas Yuhan berarti. Mas Bilha pun juga pasti sama. Ya kan kalau ngitung menu itu berapa gram itu kalau seandainya nggak menemukan keasikannya di luar dari matematika ataupun mungkin IPA itu ya nggak bakalan di posisi sekarang ini masih ya Mas Bilha ya. Nggak seneng hitung-hitungan melu jurusanku. Wah, PAK lah, pendidikan agama Kristen. Ya itu suka banget aku, tapi saat itu kok nggak tuh, ya memang Tuhan merencanakan sesuatu untuk saya. Iya. Anda belum terpilih, Mas Adi. Anda belum terpilih Mati ya. Belum terpanggil. Oh iya, belum terpanggil. Oke, berikutnya ya. Dua hal yang terakhir. Nanti terakhir closing statement-nya saya pengen teman-teman semua itu memberikan quote. Tapi sebelum quote ya, saya pengen teman-teman berbagi tips dan trik ya. Saya yakin kalau seandainya kita semua melihat tolak ukur kesuksesan seseorang, itu pasti tidak akan ada habisnya. Orang melihat ketika sudah lulus SMA, sudah lulus SMP, sudah lulus sarjana, itu mungkin orang melihat sebagai sebuah capaian orang sukses. Tapi kita ataupun pribadi yang menjalani kehidupan itu pasti melihat, oh saya belum sukses karena saya belum menjadi ini itu. Nah, yang pengen saya tanyakan kepada teman-teman semuanya, di posisi sekarang ini yang kita bisa menilai bahwa kita semuanya sukses, dalam artian kita sudah ada di posisi yang kita inginkan, kita berproses memiliki profesi sesuai dengan harapan kita. Nah, kira-kira apa tips dan triknya agar nantinya bisa diikuti oleh teman-teman anak-anak kelas 7 sampai dengan kelas 9 ya. Tips dan triknya untuk bisa mencapai titik kesuksesan yang teman-teman raih sekarang ini. Mungkin Mas Adi dengan menjadi senior mentor yang sudah mengajar lama, Mas Bila sebagai seorang chef, ya tips dan triknya seperti apa. Mas Yuhan selain jadi seorang guru juga musisi, ini rajanya festival ini Mas Yuhan ini ya. Bisa dicari nama bandnya nanti, itu nama akun medsosnya ya. Jenenge sing wis aktif ki apa? Pokoknya itulah ya. Facebook. Friendster, masih Friendster, dia masih pakai Friendster toh. Itu bisa dicari ya. Nah, sama Mas Angga juga, tips dan triknya itu apa? Dari Mas Adi dulu ya. Tips dan triknya adalah gigih. Mau jatuh berapa kali, tetap bangun. Itu aja. Jangan lupa juga bersyukur sih. Kan biasanya banyak mengeluh kalau jatuh. Waduh, piye iki aku jatuh terus nih. Di balik itu kita juga harus tetap bersyukur. Bersyukur karena sudah diberi ujian. Nah, itu kan kita anggap ujian saja, Pak. Menurut saya. Oke, bersyukur karena diberikan kemampuan untuk bangkit lagi ya. Walaupun nanti mungkin jatuh, tapi tetap harus bersyukur karena ketika kita jatuh, kita pasti diberikan kesempatan untuk berdiri kan, mungkin kayak gitu. Mas Bilha? Ya, nek bersyukur itu sudah pasti ya.
Terus yang jelas tambahnya tekun sama hargai setiap proses yang ada. Oke, tekun dan menghargai setiap proses yang ada. Proses itu menjadi satu bagian yang sulit atau kadang orang itu akan berhenti ketika tahapan proses. Namun ketika kita bisa menghargai dan kita bisa mengambil inti dari proses itu pasti akan menjadi sebuah kenikmatan ya Mas Bilhaya. Mas Yuhan. Nah, kalau saya pastinya tetap kerja keras itu. Kerja keras atau kerja cerdas? Sama ngecit. Ya, yang pasti kerja keras, kerja cerdas. Ya, yang penting semangat dan ya bumbunya paling refleksi sih. Karena di refleksi itu kita juga bisa tahu semacam mungkin koreksi diri ya. Merefleksikan diri sendiri, koreksi. Ya, seperti itulah. Dulu saya juga sering refleksi itu di Bogri 3. Dijemur waktu olahraga itu ya saya refleksi. Oh iya, ternyata saya yang salah. Disuruh bersihin ngepel sekolahan itu juga. Oh, ternyata saya juga salah. Ya, seperti itulah. Refleksi-refleksi. Refleksinya ya. Iya. Oke, Mas Angga. Kalau saya sih berani mencoba hal yang baru sama mengandalkan Tuhan, Mas. Wah, itu sih kuncinya. Nyoba hal baru. Nggak tahuan ini latarnya seperti apa, latar belakangnya ini. Berarti udah nyoba yang satunya, kalau, Mas Angga? Apa? Coba hal baru ya? Berarti udah nyoba yang satunya? Coba apa ya? Ya kayak Mas Adi tadi pun juga kalau dia nggak mau mencoba yang baru, mencoba hal yang baru, ya pasti dia mungkin saat ini nggak akan jadi senior tutor di Purwa, ya mentor pengajar di Purwa ya. Ya itu sih kuncinya, kita harus berani mencoba hal-hal yang baru. Hal-hal yang lama diapain Pak Angga? Kalau buat Mas Adi boleh diingat. Itu disimpan aja itu. Oke, berikutnya yang terakhir ini karena sudah 1 jam lebih ternyata kita ngobrol di sini ya. Quote ya, mungkin kalimat-kalimat motivasi yang bisa disampaikan ke teman-teman, ke anak-anak kelas 7 dan 89 yang nantinya bisa menumbuhkan semangat dari adik-adik kelas ini. Yo, Mas Angga dulu, gantian. Wah, oke. Quote-nya apa ya? Ini kalau Mas Adi lagi googling ini kayaknya. Kalau saya sih percaya pada diri kalian masing-masing, percaya pada diri sendiri, karena Tuhan ciptakan kalian berbeda-beda, Tuhan ciptakan kalian istimewa, dan satu dengan yang lainnya nggak ada yang sama. Jadi kalian pasti akan, jadi kalian punya keistimewaan yang berbeda-beda dari sama yang lainnya. Oke, itu Pak Catur. Oke, mantap. Mas Bilha. Apa ya? Halo. Quote, Mas. Quote. Apa ya? Rada angel iki. Cinta, quote cinta. Kira kowe pol. Apa ya? Oh, apa ya? Setia apa ya? Bahasane iki piye ya? Angel sih. Yo sak kecekele. Setiap melangkah tuh jangan lupakan Tuhan ya. Tetap selalu ingat akan Tuhan. Tetap Tuhan itu dibawa untuk setiap langkah dan prosesnya. Itu sih. Oke. Bahasanya. Mas Yuhan. Kalau dari saya mungkin karena saya juga jarang mengquote. Kalau saya ya mungkin pesan saja untuk para siswa-siswa Bogri 3, siswa-siswa Bogri 3 terutama yang baru-baru, dan karena saya guru ya jadikanlah guru kalian itu sebagai temanmu, sebagai sahabat. Bener gue.
sebagai Mantap. tempat curhat, keluh kesah, karena karena kalian bersekolah di Bukit 3 dan gurunya asik-asik, jadi pantas untuk menjadikan guru itu sebagai teman. Begitu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Apa ya? Bukan Ora muncul closing. mau ning Google. Ramunten loh. Quotes Orang yang di siswa. Google coba. loh, Be. Quotes siswa. Coach belajarlah sampai kamu lupa kalau kamu lagi belajar, sedang belajar. Dan belajar terus toh. Kuwi ya, Berarti rantai-rantai. rantai entek. Lah, bukannya belajar sampai ke negerimu, Mas. Ramadan. Oke, terima kasih untuk Mas Adi, Mas Bila, Mas Yuan, Mas Angga. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan kurang lebih Mas Adi, Mas Bilha, Mas Yuan, dan Mas Angga ini alumni SMP Bobri 3 dengan berbagai kegiatan yang dulu pernah dijalani, ada yang musik, ada yang organisasi, ada yang persekutuan. Ya, banyak pengalaman di sekolah di SMP Bobri 3 dengan segala macam hal yang ada di dalamnya, baik itu yang sifatnya sesuatu yang menyenangkan, mungkin menjengkelkan, tetapi semua pengalaman itu bisa membangun, bisa membentuk pribadi kita semuanya dan mampu menjadikan bekal untuk diri kita meraih cita-cita kita, dan tentu saja dengan dukungan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang terkasih dalam kehidupan kita, dan tentu saja yang paling menentukan adalah campur tangan Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan kalau kita mempunyai niatan baik, mempunyai semangat, mempunyai daya juang yang baik, dari dengan bermodalkan pengalaman kita pasti akan mendapatkan yang terbaik pula. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman anak-anak kelas 7, 8, dan 9, ini tadi obrolan kita dengan alumni SMP Bobri 3 Yogyakarta, alumni yang bisa dibilang belum lama sih ya, tahun 2000-an lulus dari SMP Bobri 3. Nah, ceritanya mungkin tadi ngalor ngidul ngetan ngulon ya, banyak berliku-likunya karena memang dulu kami ini sering ngobrol banyak, sering bercanda banyak, jadi mungkin sebenarnya banyak hal yang pengen kami ceritakan, tetapi pada intinya adalah kalian ada di SMP Bobri 3 itu sebuah pilihan yang tepat. Ya, ini sebuah pilihan yang tepat untuk capaian diri kalian yang menjadi jauh lebih baik. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini. Ya, terima kasih buat Mas Adi, Mas Bilha, dan Mas Yuan, serta Mas Angga untuk waktunya hari ini. Terima kasih untuk ceritanya, dan kami meyakini cerita-cerita dari kalian semuanya, dari teman-teman semuanya itu sangat berarti buat anak-anak SMP Bobri 3, yang nantinya bisa menumbuhkan motivasi, menumbuhkan semangat agar jauh lebih semangat lagi belajarnya, apalagi saat ini di era pandemi, ada yang 1 tahun belum ketemu temannya, bahkan sekarang yang naik kelas 8 itu dari awal masuk belum bertemu temannya. Semoga kondisinya semakin baik, sehingga cerita-cerita yang tadi disampaikan teman-teman semua, Mas Adi, Mas Bilha, Mas Yuan, dan Mas Angga ini bisa mereka alami juga. Ini karena bisa tatap muka, bisa melakukan ekstra edit, bisa persekutuan, segala macam. Oke, itu dulu. Terima kasih untuk waktunya. Salam buat keluarga di rumah. Tetap sehat. Terus sukses untuk pekerjaan yang dijalaninya.